Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, para hadirin, para jamaah Masjid Jami' Nurul Hidayah yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali di majelis kita, majelis kajian zuhur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi ilmu kita, berkahi rezeki kita, Allah panjangkan umur kita fi sihhatin wa lutfin wa afiyah untuk bisa sampai kepada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kajian kita masih tentang berkenaan ilmu tauhid. Ya, ilmu yang merupakan pondasi kita. Ya. Jadi hadirin, manusia itu tidak akan terlihat bagaimana tauhid dan akidahnya kecuali ketika ada goncangan. Jadi ilmu tauhid ini begitu penting hadirin. Sebagaimana kita bangun rumah, rumah itu nggak bakal ketahuan bagus atau tidaknya pondasi kecuali ketika ada gempa. Nah, yang namanya gempa hadirin dalam kehidupan kita datang hampir setiap hari. Entah itu goncangan rumah tangga, atau itu goncangan ekonomi, atau mungkin goncangan adanya psikis kita, dan banyak sekali goncangan-goncangan dalam hidup kita. Maka kita penting sekali memupuk dan membangun pondasi ini. Nah, salah satunya adalah pelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana bi barakatihi wa bikum fid dharain. Al-haqiqatu wasyari'atu mutalazimatani. Hakikat dan syariat itu dua hal yang saling berjalan bersama-sama. Jadi nggak bisa pisah antara hakikat dengan syariat. Ya, mungkin kita pernah mendengar ada orang ngaji hakikat, pernah ya? Nah, orang nih ilmunya ilmu hakikat begitu hadirin. Nah, kita sering kalau ngaji syariat sering ya, di sini juga ngaji syariat, ngaji fikih safinah, ngaji kasyifatus saja, ngaji fatul qari, fatul muin, itu namanya ilmu apa? Syariat. Nah, yang hakikat ini nih hadirin. Maka dikatakan oleh muallif yang namanya hakikat dengan syariat itu mutalazimatani, duanya saling berkaitan. Faman ankara ihdahuma faqad kafara, siapa yang mengingkari salah satunya maka kafir. Ya. Contoh, man qatala rajulan, ada orang bunuh seorang laki-laki. Fa idza nadharna ilal haqiqah, kalau kita lihat pada hakikatnya, fal qatilu huwallah, maka sebenarnya yang membunuh siapa? Allah. Hakikatnya orang mati karena siapa? Allah. Tapi faman ankara dzalika faqad kafar, orang yang mengingkari bahwa yang mematikan hamba adalah Allah, maka orang tersebut dihukumi kafir. Au i'taqada dzalik lakin ankara syariat, atau dia yakin nih yang ngebunuh Allah, yang matiin Allah, tapi dia ingkar sama syariatnya. Apa syariatnya? Orang kalau ngebunuh orang wajib kisos, wajib kisos. Dia ya meyakini yang bunuh Allah tapi nggak ngerjain kisos, mengingkari syariat. Faqad kafaro aidon, dia juga kafir tuh. Jadi kalau ada orang mencuri, nah ada orang nyolong kotak amal, banyak gak? Ya, ada yang nyolong kotak amal ditulisin, dibuka sama pengurus, isinya nanti gue balikin, begitu hadirin. Ini ada orang nyolong kotak amal. Saya mau tanya, ini nyolong kotak amal, perbuatan ini takdir Allah bukan? Takdir Allah. Ya. Kira-kira orang yang nyolong duit orang, ya kalau dalam hukum Islam wajib gak dipotong? Wajib. Ya, kalau orang nyolong maka wajib dipotong. Nah, ini yang namanya meyakini dua sisi pandang. Dia yakin secara hakikat bahwa sesuatu terjadi karena izin Allah dan dia menjalankan syariat. Nah, sama kayak kita nih masalah pilpres hadirin. Ya, kemarin nyoblos nomor berapa?
Saya yakin nggak ada nomor 4 ya. Pengen nyoblos komeng gak ada. Sekarang ada orang bilang begini, pilpres mah nggak usah kita ikut-ikutan, golput aja. Emang takdirnya Allah baik, ya pasti baik. Kalau emang takdirnya presidennya bener, pasti bener. Nggak usah pakai milih. Ini nih orang percaya hakikat tapi tidak menjalankan syariat. Yang begini nggak beres hadirin. Dia tauhidnya kayaknya tinggi, yakinnya kayaknya tinggi, tapi orang tersebut tidak menjalankan syariat. Maka bagaimana yang benar? Yakin dalam hati bahwa Allah akan memilihkan pemimpin yang terbaik, siapapun orangnya. 01 boleh, 02 boleh, 03 boleh, terserah Allah. Tapi kita harus menjalankan syariat, pilih yang menurut kita terbaik. Jadi nggak bertabrakan. Ya. Kayak sama orang percaya hakikat tapi nggak percaya, nggak jalan syariat. Contoh, ada orang pagi-pagi kata bininya, bang, nggak kerja bang, nyantai, rezeki di tangan Allah, sambil ngerokok gitu. Mana ngerokoknya puntung lagi hadirin, puntung bekas kemarin. Dia bilang rezeki di tangan Allah, tapi nggak kerja. Ini namanya yakin hakikat tapi tidak menjalani. Yang benar bagaimana? Orang tersebut yakin betul rezeki di tangan Allah, tapi berangkat kerja. Nah ini yang benar. Jadi banyak orang ini sekarang ya yang menyimpang gara-gara tadi dia yakin hakikat tapi nggak menjalani syariat. Termasuk orang-orang yang eling. Udah sholat belum? Udah. Lah kapan sholatnya? Lah tadi udah zikir. Lah kok zikir doang? Emang nggak sholat? Kata Allah nih pakai Quran hadirin. Aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi intinya sholat apa ya? Zikir. Kalau orang udah zikir, ya udah sholat, katanya begitu hadirin. Ini yang namanya tadi meyakini hakikat tapi tidak menjalani syariat. Ya. Besok kalau begitu, dia orang nggak usah cari bini. Loh kok begitu? Orang nikah tujuannya sakinah. Apa sakinah? Tenang. Ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Yang penting mah tenang. Ente nggak usah cari istri, asal ente mancing aja. Tenang nggak mancing? Kalau nggak tenang nggak jadi itu hadirin. Mancing tenang, udah nggak usah kawin, kan udah tenang katanya. Nggak begitu dong. Yang namanya ketenangan ini kan beda katanya. Nah ini giliran kawin aja dah, harus dilaksanain. Giliran sholat aja dah, inget doang cukup. Nauzubillah min dzalik tuh ya. Nah, makanya banyak nih orang-orang yang model begini karena belajarnya keliru hadirin. Kalau kita kan punya guru. Coba dalam salah satu kitab misal Kifayatul Atqiya ya. Kata mu'alif kitab, seorang wali setinggi apapun makomnya itu nggak ada yang ninggalin sholat. Ya. Tapi kan ada sebagian orang yang kita anggap nih kayaknya nih orang kayak wali dah, kayaknya dia orang sakti banget soalnya. Kita duduk sama dia dari Johor sampai asar sampai maghrib di situ aja duduk ambil ngerokok gitu. Kayaknya sih wali kayaknya. Kata orang sih sakti. Saban orang minta air sembuh, orang minta doa baik. Tapi dari Zuhur sampai maghrib kagak sholat. Laisa wali, bukan wali. Ya. Mungkin kalau itu orang wali, bukan buat kita walinya, mungkin buat yang lain. Kenapa? Kata Imam ya Al-Malaybari dalam kitab Kifayatul Atqiya, jangankan wali, Rasulullah SAW udah begitu tinggi makomnya masih sholat sampai kakinya bengkak. Ya, terus ada orang ngaku wali nggak sholat, la haula wala quwata illa billah. Ini kesesatan hadirin. Ya. Nah itu makanya tadi yang namanya hakikat dengan syariat harus selalu beriringan. Ya. Jadi nggak boleh tuh orang berkeyakinan bakal punya pemimpin yang soleh, yang baik kalau dia nggak mensolehkan dirinya. Karena pemimpin cerminan rakyat. Makanya 2024 kalau kita mendapatkan pemimpin yang adil, amanah, soleh, maka itu cerminan rakyatnya. Amin ya rabbal. Saya terakhir
ketemu ame salah satu calon presiden. Kebetulan saya lagi khutbah, beliau datang ikut sholat jamaah. Nasihat saya di khutbah, saya cuma minta satu. Kata Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah nyuruh orang itu adil dan ihsan. Kita pengen nih orang berlaku ihsan, tapi nggak bakal terwujud orang dapat ihsan kalau nggak adil. Kita jangan cerita bisa berlaku ihsan kepada istri kita kalau kita belum berlaku adil. Makanya nomor satu, sebelum punya pemimpin yang ihsan, cari pemimpin yang adil. Tahu pemimpin ihsan? Nih gini hadirin, ini konsepnya. Kalau kita punya pemimpin ihsan, orang belajar biasanya bayar apa dibayar? Bayar apa dibayar? Bayar. Itu belum adil hadirin. Orang belajar enggak bayar, nah itu namanya adil. Ya. Jadi kalau Indonesia bisa menerapkan belajar dari SD sampai SMA bahkan kuliah enggak ada yang bayar, itu namanya adil. Bisa nggak Indonesia sekolah nggak pakai bayar? Bisa. Lah buktinya sekarang 12 tahun bayar nggak? Enggak. Ada dana apa? Dana bos. Berarti Indonesia bisa sekolah nggak bayar bahkan sampai kuliah nggak bayar. Ada beasiswa. Itu namanya adil. Tapi kalau ihsan hadirin, ini yang luar biasa ihsan. Kita sekolah udah nggak bayar, malah dibayar tuh. Dan kita nggak bakal bisa mendapatkan pemimpin yang seperti itu kalau adil aja dia nggak bisa. Ya. Contoh suami sama istri, Allah perintahkan berlaku adil dan ihsan. Bagaimana adilnya suami? Nggak nyakitin istri, itu udah adil. Nggak selingkuh, itu udah adil. Itu baru adil. Tapi kan Allah suruh sampai ihsan. Apa ihsannya? Udah nggak nyakitin bini, ngajak jalan-jalan. Udah ngajak jalan-jalannya ke toko emas lagi hadirin tuh. Gira nggak bini? Gira, muter balik-balik, lompat-lompatan tuh bini. Lah pulang lakinya minta apa aja? Samina. Wah atau nah kata lakinya tengkurap tuh bini. Lompat udah apa tuh? Karena dikasih apa tuh? Nah itu suami yang ihsan hadirin. Begitupun pemimpin yang ihsan. Makanya kita minta sama Allah tuh, kembali lagi, hakikatnya tidak akan berubah alam semesta kecuali takdir Allah. Tapi syariatnya kita disuruh doa, kita disuruh ikhtiar. Jadilah rakyat yang soleh, maka nanti Allah pilihkan pemimpin yang soleh. Ya, makanya alhamdulillah nih siang hari ini saya bisa duduk di sini ngaji. Enggak semua masjid hadirin bisa bikin ngaji siang begini. Padahal kasnya ratusan juta, betul. Pernah nemuin kasnya puluhan juta, tapi pengajian cuma seminggu sekali. Saya mau tanya, duit umat buat apa tuh? Duit banyak-banyak, pengajian cuma sedikit. Coba kalau seandainya nih masjid ini bisa ngadain kajian siang, kajian malam, ini tanda pengurusnya soleh, insya Allah. Ya, ini. Kemudian katsir minna man yaqulu idza syufiya ahadun min maradi. Nah ini dia. Banyak dari kita orang yang kalau dikasih sembuh dari sakitnya dia akan ngomong apa? Laulau tabib fulan ya laulahu lamata. Ini kalau bukan gara-gara dokter fulan nih, gua udah mati nih gitu. Ini tauhidnya hadirin. Ini kalau bukan gara-gara obat nih, udah udah innalillahi ini. La taqul hakadha, kata beliau, la taqul hakadha, jangan pernah bilang begitu. Bahkan Muallim Syafi'i Azami mengatakan orang cuman gara-gara paramek bisa jadi kafir hadirin. Kalau dibilang apa? Kalau nggak ada paramek nggak sembuh nih. Wah ini dah tuh. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau kita sakit terus sembuh, katakanlah sebagaimana Nabiullah Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka Allah lah yang nyembuhin. Padahal hadirin, kita kalau belajar akidah, sakit dari siapa? Allah. Sehat dari siapa? Giliran sakit jangan bilang Allah yang bikin sakit. Tapi giliran sakit bilang siapa? Kita yang sakit. Fa idza maridtu, apabila aku sakit, bukan apabila Allah kasih sakit. Itu adabnya ya.
Jadi para aulia mereka takut kalau ngomong Allah susahkan saya, Allah azab saya. Enggak, Allah baik. Padahal mereka yakin sakit dari siapa? Allah. Sembuh dari Allah tuh. Qul laula annallaha waffaqat tabib asnidil amra ila sahibil amr awal tuh. Ini kalau enggak Allah kasih taufik kepada dokter ini, saya nggak bakal sembuh. Jadi Allah yang ngasih taufik. Ada cerita salah seorang syekh namanya Dr. Yusri. Ini dokter ahli bedah di Mesir, sekaligus mursyid thariqah. Ini sangat jarang ya kalau di kita, biasanya ustadz ya ustadz aja gitu. Ini udah ustadz, syekh, mursyid, dokter ahli bedah. Suatu hari ada seorang datang ke beliau mengeluhkan matanya yang sakit, ya. Jadi matanya sakit, buta, nggak bisa ngelihat. Semua dokter udah angkat tangan, nggak ada yang bisa nyembuhin nih pasiennya. Datang ke Syekh Yusri, mengadu sama beliau. Kata beliau begini, sekarang Bapak dawamkan membaca sholawat tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa nuril absar. Ada kalimat wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dipulang diamalkan tuh bacaan, diulazimin bacaan sholawat tibbil qulub. Subhanallah, dengan izin Allah itu orang belum berobat udah baik. Kenapa kok bisa? Semua dokter angkat tangan, Syekh Yusri cuma ngajarin sholawat, hadirin. Kenapa? Karena kesembuhan di tangan Allah, bukan di tangan dokter. Ya. Saya pribadi ini cerita sedikit ya. Saya di tahun 2014 itu ada benjolan di sini sakit. Hadirin. Kata dokter sih katanya tumor, cuman tumor jinak kali ya. Benjolan sakit kita pegang, menjalar dari sini ke sini ke sini ke sini ke belakang. Ya. Seharus teman-teman sarankan untuk dioperasi, diangkat tumornya. Udah 5 kali datang ke rumah sakit Fatmawati, berangkat pagi jam 6, daftar pindah ke sono, poli ini poli itu, kelar jam 2 siang hadirin. Jam 2 siang penentuan tuh dapat kamar apa enggak. Ternyata enggak dapat kamar. Dokternya ada, kamar enggak ada. Balik lagi nanti minggu depan datang lagi. Dari awal jam 6 pagi sampai jam 2 penentuan dapat kamar. Dokternya ke Jepang hadirin. Dokternya ke Jepang. Bapak kalau mau nunggu kamar boleh ya. Cuman nanti ini udah dah, saya besok minggu depan lagi datang lagi. Ada kamar, gak ada dokternya umroh seminggu Pak, Bapak di kamar aja sini, nanti dicidepin kamarnya ya, ditungguin sampai dokternya pulang dah. Udah dah sampai 5 kali. Terakhir saya bilang ini yang kelima nih, kalau dokternya nggak ada lagi, kamarnya nggak ada, saya nggak berobat udah. Mungkin Allah nyuruh saya untuk jangan ikhtiar berobat, nggak usah pakai dicabut-cabut, nggak usah, biarin. Subhanallah. Yang kelima gagal, nggak jadi operasi. Nah itu masih sakit. 2014, 2022 saya diundang safari dakwah ke kota Bangka Belitung. Berangkat ke sana ke Bangka Belitung, subhanallah kita punya sohib di sana yang jamu kita, yang ngelayanin kita. Ternyata dia ahli praktisi pengobatan di terapi gitu. Ada namanya terapinya PAS namanya, mungkin sebagian jamaah tahu tuh. Dipelintir badan kita, katanya gini, Ustadz ini badannya kayak ibarat aqua tuh begini gitu. Apa namanya, bengkok ya. Nah, melintir, namanya melintir. Maka menyumbat itu lemak jadi benjolan. Ini saya lempengin, dibalik ibaratnya dibalik red gitu lagi, krek. Dipegang itu yang benjolan. Sakit ya Ustadz? Dipukul-pukul. Nggak sakit, alhamdulillah. Dari 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 9 tahun ternyata baru ada obatnya itu. Ya. Nah, itu yang namanya kesembuhan dari siapa?
Kalau emang belum sembuh nggak bakal sembuh hadirin. Ya. Saya punya guru Kiai Haji Usman Syarif almarhum kena penyakit gula. Sababnya dagang di Tenabang. Di Tenabang kan orang dagang kadang ada tukang es lewat. Beliau orangnya nggak enakan, dibeli es. Tukang cendol lewat nawarin Pak Haji es, dibeli lagi. Lama-lama kenapa itu? Gula. Kakinya udah rusak. Karena makanya kalau kena gula kan. Dokter bilang, "Pak, ini harus diamputasi, dipotong kakinya." Marah. Keluarganya marah. "Jangan dipotong, berobat aja." Akhirnya nggak jadi dipotong, berobat. Subhanallah, sembuh baik bertahun-tahun. Nggak jadi dipotong tuh kakinya. Kenapa? Asyifa biadillah, sembuh di tangan Allah. Nah, cuman adabnya kita kalau sakit jangan nyalain Allah. Tuh, ya. Walaupun sakit dari siapa? Allah juga. Cuman jangan nyalain Allah hadir itu. Ya. Wa'taqid anna la yakunu min khairin aw syarrin aw nafin aw durin illa biqada'illah wa masyiatihi. Yakinilah bahwasanya tidak ada kebaikan, keburukan, manfaat, mudarat kecuali dengan takdir Allah dan kehendaknya. Tuh, makanya kita habis sholat nih, sebenarnya kalau zikir habis sholat, yang pertama kan astaghfirullahaladzim, Allahumma antas salam. Ada lagi tuh tambahannya, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'uzal jaddi minkal jadd. Itu apa artinya? Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, enggak ada yang melarang, mencegah kalau engkau udah mau ngasih. Kalau Allah udah mau ngasih, enggak ada yang bisa cegah, ya. Makanya ini yakin nih kita nih, kalau kita udah milih paslon tertentu, ya, kalau memang Allah mau mengangkat, nggak ada yang bisa menolak. Ya. Saya ingat banget dulu tuh tahun 2017 ya, pas pilgub ya, antara Anies dengan Ahok. Masya Allah itu luar biasa ya. Mungkin irodahnya orang Jakarta pengennya mungkin Anies, ya. Tapi kekuatan Ahok ini luar biasa, Masya Allah. Dukungan dari pemerintah tuh kuat. Kalau bahasa kita ya kalah dah nih gitu. Tapi subhanallah, hampir setiap masjid, musola, semua sholat hajat malamnya. Semua sholat hajat, sholat semua. Kiai-kiai doa, ya Allah. Kenapa? Karena memang ini jangan sampai dipimpin sama orang Kristen ini. Nggak lucu kan? Tempat banyak kiai, banyak habaib, tapi yang mimpin apa tuh? Kita nggak bicara kerjanya dah. Yang kita prinsipin itu aja dah. Cuman memang qadarullah itu ya, nggak nyangka, subhanallah, ternyata Anies naik tuh, subhanallah. Kenapa tuh? La mani'a lima ataita. Kalau Allah sudah mau ngasih, nggak ada yang bisa nolak, ya. Yang saya pernah ceritakan dulu, saya punya orang tua punya usaha, dikirimin santet, ditaruhin tanah apa itu? Kuburan, ya. Bener hadirin, orang lewat aja, kagak ada yang mampir ke toko orang tua saya. Tapi subhanallah, kalau Allah udah mau ngasih nggak ada yang bisa mencegah. Itu orang mesennya nggak langsung, tapi lewat telepon. Kring Pak pesan ini, kring Pak pesan itu. Tuh. Kenapa? Dia lupa taruhin tanah kuburan di teleponnya. Kelupaan. Coba kalau ditaruhin di sini, mungkin dia sepi juga di sini. Tapi mungkin HP yang lain kali itu. Kalau Allah udah mau ngasih, nggak ada yang bisa mencegah. Sama kayak punya anak. Sahabat nanya sama Nabi, ya Rasulullah, kami takut punya anak lagi. Boleh nggak kalau kami buang di luar begitu ya? Mungkin yang belum nikah nggak paham nih. Yang udah nikah namanya azal. Namanya apa? Azal. Itu KB di zaman Nabi. Jadi ketika pengen keluar sperma, keluarkan di luar. Begitu. Kata Nabi jangan. Jangan. Kalau memang takdirnya jadi, jadi. Ya. Banyak gak orang dia jima aja, nggak KB nggak jadi. Banyak gak? Banyak. Ada orang yang udah bayi tabung, ya dimasukin botol aqua kan. Bayi tabung tuh bikin bayi tabung sekian miliar, kagak jadi, banyak. Ya. Jadi nggak ada yang bisa mencegah. Walaupun tuh laki pulangnya setahun sekali, nyampurnya setahun sekali, jadi gak? Jadi bisa jadi kalau Allah kehendak tuh ya.
Nah intinya kalau kita belajar begini kan tenang hati kita. Kita nggak gusar, ya emang kalau jadi. Ya kalau enggak ya enggak. Biar kali ini orang curang securang-curangnya, ya dimanipulasi dan sebagainya. Kalau emang Allah mau angkat maka angkat aja udah. Tapinya, nah, syariat jangan dilupain. Tuh. Apa syariatnya? Orang Indonesia kalau nggak rame kagak diurus begitu ya. Bener gak? Kasus nih nggak rame. Oh udah hilang aja tuh kasus tuh. Maka syariatnya bagaimana? Kita yang punya medsos tuh angkat terus beritanya tiap hari biar hangat tuh ya. Cuman gak usah pakai ngatain orang ya. Gak usah pakai ngatain orang. Cukup nih bahwa ada kekeliruan di sini, ada kesalahan ini, ada kasus ini. Masyarakat bertindak begitu, polisi usut, itu yang namanya syariat. Ya. Yang penting kita sudah berbuat, jangan sampai kayak tahun 2019 tuh hadirin. Pakai apa tuh? Ke Bawaslu, demo. Waduh. Kebetulan hadirin 2019 kan bulan puasa tuh ya. Ingat gak tuh? Saya ngimpi hadirin. Ngimpi di Jakarta itu huru-hara kekacauan. Ilah satu yang selamat. Dia di dalam rumah lagi baca Quran. Di luar lagi kacau, di rumah baca Quran adem. Akhirnya tuh ngimpi saya beritakan ke teman-teman di WhatsApp. Saya bilang begini, semua jamaah tolong jangan ada yang keluar rumah. Ramadan isinya baca Quran, bukan demo gitu. Saya kirimin ke semua grup, kecuali satu grup saya lupa kirim. Qadarullah itu satu grup tadi, satu majelis berangkat ke Bawaslu. Akhirnya semua yang berangkat ketangkep polisi. Satu diantaranya 4 bulan ditahan. 4 bulan ditahan. Sisanya wajib lapor tiap bulan. Tapi yang masuk penjara ini cerita nih, ini unik ceritanya nih. Yang masuk penjara cerita, guru, ya Allah, saya di sana ketemu ada tukang bakso ikut ketangkep. Tukang bakso ikut ketangkep. Dicerita, begini Pak, saya sebenarnya mah di Bawaslu cuma dagang bakso. Cuman nggak tahu kenapa tuh hari laku banget. Saya dari pagi sampai siang udah habis. Saya pulang ke rumah, saya ambil lagi bakso, saya balik lagi ke situ. Sore habis lagi tuh bakso. Saya pulang lagi, malam habis lagi. Sampai 4 kali saya pulang lagi, saya dagang lagi sampai jam 12 malam. Nah, pas saya dagang lagi jam 12 malam, saya lagi ngangkatin piring, mangkok, ditangkap oleh polisi. Saya nyesel banget, coba saya sore-sore udah pulang di rumah, nggak dagang, ketangkap nggak? Tuh orang rakus begitu tuh. Ya. Narik gojek dari pagi sampai johor sampai asar sampai maghrib, lewat sholat semua tuh, malam sampai subuh meninggal. Ada gak yang begitu? Ada dulu tuh. Akhirnya ketangkep tuh gara-gara coba gitu ya. Sabar, qanaah, udah segitu udah tuh. Ya, makanya saya bilang tadi berjuang kudu ya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukilah kebenaran sebagai kebenaran dan berikanlah kami kemampuan untuk mengikutinya. Wa arnil batila batilan warzuqna ijtinabah, dan tunjukilah kebatilan sebagai kebatilan dan berikanlah kami kemampuan untuk meninggalkannya. Mudah-mudahan Allah jadikan pemimpin kita pemimpin yang soleh, yang amanah, dan Allah berkahi negeri kita, berkahi Jakarta kita, berkahi Indonesia kita, berkahi seluruhnya kita. Mudah-mudahan kita yang punya hajat dikabulkan Allah, dimudahkan Allah, dilancarkan oleh Allah. Mudah-mudahan yang punya keluarga Allah jadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah. Allah berikan anak-anak keturunan yang soleh-soleha, ilmu yang manfaat, mati husnul khatimah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatihah, syaril Fatihah, karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wakhtim lana bil khair waj'alna wal hadirina min ahsani ahlil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.